Kita semua kan pengennya berbuat baik ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, bantuan yang kita kasih itu benar-benar efektif nggak? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas data di balik sebuah cetak biru buat beramal cerdas. Sebuah cara untuk mastiin setiap rupiah yang kita keluarkan itu beneran bisa menciptakan kemandirian. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ada pepatah lama yang kita semua tahu. Kasih orang ikan, dia makan buat hari itu. Tapi kalau kita ajarin dia cara mancing, dia bisa makan seumur hidupnya. Nah, inilah inti dari perdebatan kita. Apakah kita cuma mau kasih bantuan sesaat, atau kita mau memberdayakan orang untuk jangka panjang? Dan di pusat diskusi kita kali ini ada zakat. Zakat ini bukan sekedar sumbangan sukarela loh. Ini adalah pilar kewajiban dalam ekonomi Islam yang dari sananya memang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dengan bedah dua model zakat, terus kita selam lebih dalam ke studi kasus raksasa di Indonesia. Kita juga akan ungkap 5 kunci suksesnya, bongkar beberapa mitos, dan di akhir kita bakal punya cetak biru yang siap dipakai. Jadi, mari kita pecah dulu masalah intinya. Ada dua cara utama dalam menyalurkan zakat, dan percayalah perbedaannya ini penting banget. Pertama, ada yang namanya zakat konsumtif. Ini model yang paling kita kenal lah ya. Kasih makanan, pakaian, atau bantuan untuk tempat tinggal. Bantuan ini penting banget, apalagi dalam situasi darurat. Ibaratnya kayak plester buat luka. Tapi kita tahu kan, plester itu nggak menyembuhkan penyebab lukanya. Nah, di sisi lain, ada pendekatan yang bisa dibilang mengubah permainan. Namanya zakat produktif. Tujuannya jauh lebih besar. Bukan cuma sekedar bantu orang buat bertahan hidup, tapi kasih mereka kailnya. Modal, peralatan, dan yang paling penting, ilmunya, supaya mereka bisa bangun sumber penghasilan sendiri. Visinya keren banget, mengubah penerima zakat atau mustahik jadi pemberi zakat atau muzaki. Sekarang dari teori, kita pindah ke lapangan. Kita akan lihat gimana konsep ini diuji coba di dunia nyata lewat sebuah eksperimen zakat skala besar di Indonesia yang didasarkan pada studi oleh Gofur dan Kasri. Coba deh lihat angka ini. Ini fakta yang cukup mencengangkan. Dari seluruh zakat nasional yang dikelola secara resmi, ternyata cuma 2,4% yang disalurkan untuk program ekonomi produktif. Sisanya masih lari ke bantuan jangka pendek. Ini bukan cuma angka, ini adalah gambaran potensi raksasa yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Dan studi yang kita bahas ini bukan studi kaleng-kaleng loh. Para peneliti menganalisis data dari 1.631 penerima zakat di seluruh penjuru Indonesia. Skalanya yang besar ini bikin temuan-temuannya jadi sangat kredibel dan bisa kita andalkan. Dan hasilnya, wah, ini jelas banget. Program zakat produktif ini terbukti jalan. Lihat aja peningkatannya. Pendapatan rata-rata bulanan mereka melonjak dari sekitar 1,7 jutaan jadi lebih dari 2,5 juta rupiah. Ini bukan cuma teori di atas kertas, ini dampak nyata di kehidupan orang banyak. Tentu saja, pertanyaan besarnya adalah kenapa program ini berhasil? Apa rahasianya? Tahu kalau program ini efektif itu satu hal, tapi kalau kita bisa bongkar faktor-faktor spesifik yang bikin ini sukses, nah itu baru ilmu yang sangat berharga. Dan inilah yang membawa kita ke bagian paling seru. Apa sih resep rahasianya? Studi ini berhasil mengidentifikasi 5 faktor kunci yang secara statistik terbukti jadi pembeda antara jalan di tempat dan melompat maju. Oke, kita mulai dari yang paling juara ya, faktor yang paling nendang. Ternyata, penerima yang dapat pelatihan dan pendampingan itu punya kemungkinan 97% lebih tinggi untuk pendapatannya naik. Jadi, ini bukan cuma soal ngasih duit, tapi ngasih ilmu. Selain pelatihan, ada 4 faktor lainnya. Yang pertama, modal. Makin besar jumlah zakatnya, makin bagus. Kedua, pengalaman. Mereka yang sebelumnya udah punya usaha. Ketiga, demografi. Mereka yang ada di usia produktif. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik mungkin, adalah gender, yaitu menjadi seorang perempuan. Nah, ayo kita bahas temuan soal gender ini lebih dalam. Soalnya ini mungkin yang paling bikin kita, serius nih? Analisis data menunjukkan kalau penerima manfaat perempuan secara signifikan lebih mungkin berhasil menaikkan pendapatan mereka dibanding laki-laki. Kenapa bisa begitu ya? Studi ini menemukan jawabannya ada di ranah sosiologi. Jadi perempuan itu cenderung lebih terikat dalam jaringan sosial di lingkungan mereka. Ini menciptakan semacam sistem gotong royong dan tanggung jawab bersama yang lebih kuat, yang pada akhirnya mengurangi resiko dananya disalahgunakan dan justru meningkatkan peluang sukses. Oke, tahu apa yang berhasil itu penting.
Tapi sama pentingnya juga loh untuk tahu apa yang ternyata nggak terlalu ngaruh. Bagian ini bakal menantang beberapa asumsi yang mungkin selama ini kita pegang tentang pengentasan kemiskinan. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita kira penting, tapi kata data sih nggak juga tuh. Misalnya, nggak ada bedanya apakah bantuan dikasih sekali atau berkali-kali. Nggak ngaruh juga mereka tinggal di kota atau di desa, atau seberapa banyak anggota keluarga mereka. Dan yang paling mengejutkan, tingkat pendidikan formal juga nggak berpengaruh signifikan. Jadi, poin krusialnya begini. Dalam konteks zakat produktif ini, ijazah sekolah formal itu nggak sepenting keterampilan praktis dan bimbingan bisnis yang relevan. Ini jadi bukti nyata bahwa untuk keluar dari jerat kemiskinan, skill yang bisa langsung dipakai kerja itu jauh lebih berharga daripada ijazah yang cuma digantung di dinding. Oke, datanya udah ada, wawasannya udah dapat, terus sekarang kita harus gimana? Nah, kita masuk ke bagian terakhir, mengubah semua ini jadi aksi nyata lewat sebuah cetak biru. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Studi ini menyarankan rencana 3 langkah yang sebenarnya simpel. Pertama, tetapkan target. Coba deh alokasikan minimal 10-15% dana untuk program produktif. Kedua, fokus sama apa yang terbukti berhasil. Prioritaskan program yang punya pelatihan dan pendampingan yang mantap. Ketiga, sosialisasikan dampaknya. Ceritakan kisah-kisah suksesnya, tunjukkan ke lebih banyak orang bahwa cara ini beneran berhasil. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Saat kita memberi, apakah kita tanpa sadar sedang menciptakan ketergantungan atau kita sedang aktif membangun kemandirian? Nah, penelitian ini baru saja memberikan kita cetak biru yang sangat jelas tentang bagaimana cara melakukan yang kedua.